Halo sob, balik lagi sama gua di Sakana Channel. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Gue baru balik lagi nih konten kali ini. Mungkin udah berapa ya? Mungkin ada 2 mingguan kali ya gue libur gak balik konten lagi. Nah, seperti biasa gue kalau misalkan udah di outdoor ya kan, udah di outdoor, udah ada galon progresan ya kan, walaupun gak banyak ya udahlah ya, nggak usah. Nah, dikit-dikit dulu aja, nanti juga bakal banyak juga nih buat progresan galon kedepannya, dan juga buat progresan cana-cana maru yang mungkin gue bakal nambah juga sih, bakal nambah progresan juga nanti, entah itu buat di outdoor ataupun masih gue taruh di indoor terlebih dahulu. Nah, jadi gue udah nyiapin tank display, dan seperti yang gue bilang mungkin di episode atau konten-konten sebelumnya, gue mau bongkar galon lagi nih sob. Nah, kalau yang kemarin kan gue udah bongkar galon buat Cana Maru gue yang Red Pangkalan Bun SBK. Ya, kalau misalkan kalian lihat konten-konten gue sebelumnya, kayaknya 2 minggu lalu ya, enggak 2 minggu, mungkin 2 konten yang sebelumnya lah ya. 2 konten sebelumnya tuh gue bongkar galon Cana Maru Red Pangkalan Bun SBK, dan itu hasilnya memuaskan banget sob. Kalau menurut gue pribadi itu hasilnya udah memuaskan banget. Cabungnya itu walaupun belum sampai cabungnya maupun belum sampai bawah ya barnya, tapi udah muncul lumayan banyak, dan menurut gue itu memuaskan banget itu buat progresan gue di outdoor ini gitu sob. Nah, jadi gini nih, kalau misalkan posisinya ini kalau misalkan di outdoor nih, posisi galon gue kalau di outdoor tuh dia tuh kena sinar mataharinya dari sini, dan ini kena sinar matahari dari nggak pagi-pagi banget sih, jam 10, jam 10, 11, 12 sampai siang lah. Jam 10 ke siang, sorenya dia tuh udah nggak kena matahari karena udah kehalangan pohon rambutan di sini nih. Tuh pohon rambutan udah kehalangan ya kan. Jadi nggak nonstop 12 jam tuh dia kena sinar matahari, karena gue takut ikan-ikan gue ini kenapa-napa. Takutnya airnya malah jadi kepanasan, ikannya stres, ataupun bisa meningsoy gitu lah ya buat si ikannya gitu. Nah, kalau misalkan kalian juga lagi progres Cana Maru galon ya di outdoor, kalian juga harus perhatikan nih buat tempat-tempatnya, tata letaknya. Kalau misalkan kalian pengennya kena sinar matahari siang, kayak lagi yang panas-panasnya, trik-triknya lah ya, jam 1, jam 2 gitu, usahakan ya jangan sampai dia kena sinar matahari yang terlalu lama banget gitu. Karena cukup sih kalau misalkan sinar mataharinya kayak udah lagi pas trik-triknya banget, kayak 2 jam, 3 jam tuh udah cukup sih menurut gue. Karena kalau misalkan kelamaan, takutnya si airnya ini malah berubah jadi panas sob. Malah ikannya juga nggak baik nih buat si ikan, jadi stres juga. Nah, ini dia 2 galon ya, 2 galon yang ini tuh Red Pangkalan Bun SBK yang udah kita, nah kalau misalkan kalian bisa kelihatan nggak ya? Nah itu tuh, nah itu dia tuh si ikannya tuh. Ini SBK yang udah kita bongkar di konten sebelumnya, dan hasilnya lumayan memuaskan, atau memuaskan banget sih kalau menurut gua. Nah, gunanya bongkar galon ini apa sih gitu? Selain buat kita ngelihat perkembangan si ikan, kita juga ngelihat apa ya, kontrol si ikan ini. Takutnya dia itu kenapa-napa nih, takutnya bisa jadi fin root gitu. Takutnya sih itu sih, kebanyakan tuh takutnya fin root, karena kan buat progresan galon ini dia kan lama ya, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Nah, dan kondisinya tuh dia ya seperti ini, airnya ya mengendapnya seperti ini gitu. Takutnya kita ngasih makannya kebanyakan malah jadi jamur, takutnya gitu sih, jadi fin root juga kasih ikannya. Jadi gunanya gue bongkar galon itu
ya, buat periksa si ikannya juga. Selain periksa perkembangannya lah ya, progresannya, selain periksa progresannya ya kita periksa si ikannya juga nih. Kondisinya apa, dia udah oke gitu, masih oke, nggak finrut, nggak segala macam, nggak ada masalah apa-apa, ya kita bisa lanjutin buat treatment galonnya gitu. Nah, yang kita mau bongkar tuh galonnya ini sob. Coba yang mana ya? Nah, ini dia nih ikannya. Gue nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih sama kalian. Nah, itu dia tuh, ada yang gerak-gerak tuh ya. Nah, itu dia tuh matanya tuh. Nah, nih. Nah, ini red barito yang yang lebih kecil, size-nya sih lebih kecil daripada si red Pangkalan Bun. Karena pas gue beli di pasar Parung, dia memang masih ombyokan banget nih. Yang red barito ini ombyokan banget di size 7 cm. Nah, kalau yang red Pangkalan Bun, gue belinya udah di soliter. Dia di size 12 atau 11 cm gitu. Nah, ini dia tuh. Nah, gue juga udah bawa penggaris, jadi gue juga mau ukur nih dia udah sepanjang apa size-nya gitu. Karena di gue mungkin ini udah gue keep dari tahun lalu juga nih sob. Tahun lalunya juga nggak terlalu dari awal sih, mungkin pertengahan atau di akhir tahun lalu sih gue baru nge-keep si ikan ini. Oke, langsung aja kita bongkar dulu galonnya. Nanti kita langsung lihat di tank displaynya. Sip. Oke sob, jadi udah gua bongkar galon ya. Nih, udah gua bongkar galon, nih galonnya ya kan. Cuma ada insiden kecil ya kan. Insiden kecil, si ikannya nggak bisa diem, malah loncat-loncatan nih di sini. Gua coba nanti kita cek ya di kamera kelihatan apa enggak nih. Nih. Nah, jadi ini dia si ikannya. Tuh ikannya. Ya, kalau lihat sih ikannya alhamdulillah sih nggak ada finrut ya, nggak ada jamur juga, alhamdulillah banget. Jadi oke lah buat nanti kita progres lagi gitu. Dan cuma ini kalau misalkan gue lihat nih, tuh kalian juga bisa lihat nih, masih ada garis babynya sob. Jadi si ikan ini kayaknya sih masih kecil ya, kalau gue cek sih kayaknya masih kecil nih, karena masih ada garis babynya tuh ya kan, garis babynya. Cuman kalau misalkan untuk cabungnya tuh, cabungnya udah ada sob, di atas tuh ya, kelihatan ya tuh, jelas sih kelihatan tuh cabung-cabungnya, walaupun gak sebanyak si red Pangkalan Bun yang sebelumnya, karena memang ini masih baby tuh, kelihatan banget tuh garis babynya dari kepala sampai ke belakang tuh ke si ekornya, jelas banget. Nah nih dia. Cuma kalau misalkan gua cek sih, gua lihat kayaknya dia warnanya masih warnanya sedikit naik ya, karena memang gua di sini kan pakai airnya pakai ketapang juga nih sob ya, pakai ketapang, terus gua ada daun pisang juga gua kasih gitu. Jadi airnya juga mungkin berpengaruh ya, pasti berpengaruh sih nih, karena airnya tuh bisa kalian lihat ini air yang udah 2 bulan atau 3 bulan lebih tuh. Nah sekalian nih ya agak bahas dikit ya di sini. Nah, kenapa gue pakai air ketapang? Karena dia sifatnya kayak nurunin, kalau gue lihat ya, dia tuh nurunin kotoran tuh ke bawah tuh, lihat kotorannya tuh ke bawah semua. Ini kan ke bawah semua. Ini juga kotoran airnya tuh ke bawah semua. Jadi buat si ikannya ya kotornya ya di dasarnya aja gitu, nggak sampai ke atas gitu sih. Balik lagi ke si ikannya. Overall kalau gue lihat, karena si ikannya ini masih baby ya, masih ada garis babynya, cuman tuh cabungnya sih udah ada sih sob, tuh cabung-cabungnya tuh ya kelihatan di 2 bar tuh ya, 2 bar itu udah kelihatan cabungnya. Dan si ikannya nggak ada finrut, nggak ada jamur, alhamdulillah banget ya si ikannya ini. Menurut gua ini progresannya udah lumayan lah ya, karena size-nya masih kecil banget sob. Jadi perjalanannya masih panjang banget ya. Perjalanan si ikan ini masih panjang banget. Coba ya kita coba ukur nih si ikannya. Firasat gue sih kalau misalkan masih ada garis babynya kayak ini, kayaknya 10 sentian soy. Coba ya. Dia nggak mau miring nih. Ayo miring dong. Ayo miring.
Wah, dia malah lurus. Nah, pas banget nih miring. Tet. Ya 9, 10, 10, 11 sentian lah dari atas ya. Ya 11 sentian lah sob, 10, 11 ya. Perkiraannya sih ya 10, 11 lah tuh. 10, 11 sob, 10, 11 cm. Nah nih kalau misalkan dari atas nih, coba ya, gue nggak tahu nih kelihatan apa enggak ya di kamera. Cuma itu tuh kelihatan banget cabungnya kalau dari atas sob. Tuh cabung-cabungnya kelihatan. Walaupun masih baby, cuma ya cabungnya udah lumayan lah, udah lumayan kelihatan gitu. Walaupun ada garis babynya gitu. Jadi mungkin karena memang gue yang ikan ini seperti yang gue bilang tadi ya, gue ngambil ikan ini tuh lebih kecil daripada si red pangkalan bun ya. Jadi ya 2 bulan ini gue progres galon ternyata belum terlalu mateng atau belum terlalu gede lah gitu dia ini, karena masih ada banget garis babynya tuh, masih kelihatan banget si ikan ini gitu. Jadi mungkin kalau untuk nextnya sih tetap gue mau progres lagi ya sob ya, karena gue lihat perkembangannya sih walaupun ada garis baby dia tuh masih muncul nih, maksudnya udah muncul juga buat potensi cabung-cabungnya di mana-mana aja gitu. Udah kelihatan lah untuk cabung-cabungnya, dan si ikannya juga ya oke sih, nggak ada ya, gue bilang sekali lagi ya, nggak ada fin root. Jadi salah satu gunanya buat progresan buat bongkar galon ya itu buat lihat si kondisi ikannya, apakah dia ada sakit atau gimana gitu. Dan menurut gue sih oke sih, ikan ini oke sih. Barnya juga tebel-tebel sob. Simet juga ya, kalau nggak salah sih ini simet juga sih. Simet kanan kiri 5 kalau nggak salah barnya. Tuh. Nah jadi sih kalau misalkan kalian mau progres galon ya, kalian progres outdoor lah gitu, progres galon, untuk hasil yang maksimal sih memang bener di size 13, 14 atau 15 cm lah. Saran gue sih kayaknya 15 cm sih. Di size 15 cm kalian tuh progres galon. Karena apa? Karena nunggu hasilnya tuh nggak terlalu lama. Kayak gue yang ikan gue yang red pangkalan bun kan itu lebih besar daripada ini ya. Jadi hasilnya juga, nunggu hasilnya tuh nggak terlalu lama buat si cabung-cabungnya gitu. Nah kalau misalkan kalian progres yang size kecil, nah kayak gini nih nasibnya nih. Walaupun ya si cabungnya keluar ya, cuma masih ada garis babynya dan artinya belum maksimal banget gitu, dan nunggunya juga lumayan lama gitu. Ya mungkin ini sekitar 4 bulan lagi ya, 4 bulanan lagi mungkin garis babynya udah luntur lah, udah hilang gitu, dan cabung-cabungnya juga udah mulai banyak gitu kayak red pangkalan bun. Karena Cana-Cana Maru gue ini, gue ngasih makannya juga nggak terlalu banyak banget sih sob gitu, nggak terlalu sampai dia cepet gede banget tuh, nggak terlalu sih. Jadi paling karena gue memberi porsi makannya juga yang ya cukup aja gitu ke dianya, dan sehari sekali doang kayak gitu. Seminggu ada aja gue liburnya, gue puasain juga gitu buat keperluan ya, buat si apa ya, kalau gue dengar sih bagus buat si ikan sih, ikan apapun. Jadi dipuasain sehari buat bersihin perut-perutnya lah, buat kosong kayak gitu sob. Jadi menurut kalian gimana nih hasil progresan kali ini? Kalau menurut gue sih ya lumayan oke lah. Kalau menurut gue ya lumayan aja gitu, karena masih ada garis babynya juga gitu kan, masih ada garis babynya juga. Dan gue juga nggak tahu ya, karena misalkan karena di progresan galon kan kita nggak tahu nih kondisi si ikannya kayak gimana, dan kelihatan dari luarnya juga susah banget gitu. Karena yang pertama airnya lumayan pekat ya, dan juga kondisi kan suka ada lumut-lumutnya ya, jadi nggak terlalu kelihatan nih di dalamnya tuh kayak gimana. Ternyata pas dibongkar masih ada garis babynya gitu sob.
Oke, mungkin cukup sekian buat video kali ini ya, tentang progres gua Red Barito gua yang lagi di progres galon gitu kan. Hasilnya menurut gua cukup menyenangkan bagi gua, karena intinya sih ikannya alhamdulillah sehat, jadi bisa lanjut di progres lagi gitu kan. Bisa lanjut di progres lagi. Gua bakal pakai air yang ini dulu nih. Tetap gua pakai air ini ya kan. Nanti mungkin gua tambahin lah setengah atau seperempatnya air baru gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton konten ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gua buat bantu terus support gua bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.